saya kira saya perlu share inilah ke teman-teman sebelum saya lupa gitu ya. So, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Terima kasih sudah datang di webinar malam ini. Webinar mendadak ini yang datang, alhamdulillah ada yang ikut gitu. So, kita akan cerita sedikit tentang ACS ya. Apa yang bisa kita lakukan pada pasien dengan ACS sih. Jadi guideline yang kemarin terakhir yang 2023 itu AST, tapi sebenarnya tahun 2025 ini muncul guideline terbaru dari AHA ya, American Heart Association ya, baru keluar beberapa bulan terakhir kemarin, bulan April tepatnya. Sekarang masih bulan Juli, jadi masih beberapa bulan. Dan kita akan bicara sedikit dari eh, apa namanya paparan tentang guideline ini. Sebenarnya bedanya nggak terlalu banyak sih. Kalau ini dari ESC ya. Jadi ini saya tampilkan bahwa memang pada pasien-pasien kita itu kadang-kadang tidak selalu datang dengan nyeri dada. Ya, ya. Walaupun memang nyeri dada atau tekanan di berat di dada itu menjadi salah satu gejala utama, ya. Tapi sering juga tidak di situ gitu. Sering nggak nyeri dada gitu ya. Itu yang harus teman-teman pikirkan. Harus kita waspadai maksud saya. Kadang-kadang dengan keringat dingin, peak gastric pain, atau nyeri di bahu kanan atau kiri. Ya. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa nyeri dada di kanan itu, eh, apalagi yang menjalar sampai ke bahu kanan itu eh, menjadi salah satu lebih spesifik ke arah suatu ACS daripada yang kiri. Gitu. Kemudian pada beberapa pasien, terutama perempuan, itu kadang-kadang gejalanya tidak khas ya, mual, muntah, ya. Kemudian sesak gitu. Nah, tapi kalau pada wanita itu kita harus agak lebih lebih hati-hati sedikit gitu ya. So, bagaimana menurut guideline AHA? Sebenarnya hampir sama dengan ASC. Bahwa intinya ada perubahan ECG ya, bisa suatu ST depresi atau bisa suatu T inversi. Tapi beberapa pasien kita lihat bahwa ECG-nya normal. ECG-nya normal. Karena ini biasanya suatu non-occlusive thrombus ya, trombus yang tidak occlusive 100%. Ya. Dan kalau biomarkernya negatif ya kita sebut unstable angina. Tapi sebenarnya unstable angina itu jadi sesuatu yang agak sumir ya, karena kita apa ini benar-benar acehnya sama enggak gitu. Karena artinya beliau tidak ada kerusakan sel, ya. Eh, timinya masih timi 3. Jadi sebenarnya yang betul-betul ACS sejati itu ya non-STEMI dengan biomarker positif atau STEMI. Kalau STEMI jelas ya ada ST elevasi, di mana ada occlusive thrombus. Bagaimana dengan LPBB? Ya, ini sudah kita beberapa kali bicarakan bahwa pada LPBB itu tidak selalu kita sebut sebagai STEMI ya, tidak selalu bisa kita sebut STEMI ya, tapi intinya harus ada simptom. Ini yang terpenting ada simptom ya, LPBB harus ada simptom karena kalau tanpa simptom tidak bisa kita sebut sebagai Annyeong, STEMI. Sungguh. Bentar ya, ini ada yang eh, tidak termut. Oke. Jadi pada LBBB itu tidak selalu disebut STEMI. Meskipun itu LBBB yang baru. Beberapa kali pernah kita tampilkan bahwa 50% ada satu penelitian bahwa LBBB baru itu even 50% itu ternyata bukan ACS gitu ya. Ketika kita angiografi ternyata normal. Jadi LBBB sendiri ada beberapa parameter yang lain gitu ya. Kemudian apa yang harus kita lakukan pada pasien dengan dugaan ACS? Yang pertama adalah kita harus evaluasi, kita harus melakukan 12 lead ECG ya. 10 menit first medical contact tuh 10 menit harus kita lakukan ECG dan kalau perlu kita lakukan serial ECG. Serial ECG-nya kalau bisa dalam 10 menit atau 15 menit ya. Itu problemnya adalah pada pasien dengan asuransi yang kurang ya misalnya. Nah, itu ya kalau ECG setiap 10 menit 15 menit gimana gitu pembayarannya itu repotnya di situ. Tapi sebenarnya
Authority seharusnya 10-15 menit diulang ECG. Kenapa? Karena lihat ini, setiap keterlambatan 30 menit delay itu meningkatkan 7,5% relative risk death gitu. Jadi artinya ketika kita ECG hanya 30 menit, 1 jam lagi baru kita dapat ternyata dia itu STEMI, maka itu kita meningkatkan resiko kematian 7,5%, 15%. Kalau kita cek 2 jam sekali berarti bisa sampai 30%. Ya. Jadi kalau bisa 10-15 menit kita serial ECG. Itu sangat penting. Dalam 10 menit ya harus di serial ECG dan evaluasi ini STEMI atau tidak. Kalau perlu serial ECG dan cek troponin. Kalau memang dia STEMI, ya langsung kita pikirkan mau reperfusi apa enggak. Kalau misalnya tidak ada STEMI, maka kita pikirkan beliau ini kira-kira masuk kemana? Intermediate risk, low risk, atau high risk. Ya, dan kita lakukan serial troponin. Lagi-lagi ya masalah troponin ini juga cost ya, yang ya di negara kita yang berkembang, di mana bahan habis pakaian ini masih pakai pajak yang tinggi dan lain-lain, ya itu membuat biaya tinggi di kita itu ya. Ini harus kita pikirkan. Itulah sebabnya kenapa politik itu sebenarnya sangat penting untuk kita semua gitu. Oke, so kemarin kita bicarakan tentang STEMI. Ini pasien 49 tahun, jelas STEMI inferior ya, 2, 3 AVF. Dan kalau kita lihat P sama QRS-nya tidak berhubungan, yaitu ada suatu namanya AV block, yaitu AV block total. Ya. 2 jam nyeri dadanya. Nah, ini kalau di guideline AHA itu langsung diberikan aspirin, ya, aspirin, loading dose, karena itu terbukti untuk menurunkan MACE dan kematian dan MACE. Kemudian bagaimana dengan oksigen? Sama mirip-mirip dengan ESC, bahwa intinya tidak diberikan kalau saturasinya masih 90% ke atas, ya, itu tidak direkomendasikan, dianggap tidak bermanfaat pemberian oksigen. Cuma ya di masyarakat kita yang ya kita tahu masih agak susah ya. Tetap kalau saya sih biasanya tetap berikan oksigen walaupun itu 1-2 liter per menit. Karena memang penelitian yang jelek itu sebenarnya adalah oksigen masker ya. 8 liter per menit, 6 sampai 10 liter per menit gitu. Tapi kalau 1-2 liter per menit belum ada penelitiannya. Jadi daripada kalian diprotes sama pasien ya udah kasih 1-2 liter per menit aja cukup. Jadi ini beberapa review artikel sudah lama 2011 bahwa intinya pasca pada angina stable angina, pemberian oksigen itu malah bisa memberikan pengaruh yang jelek karena bisa mengkonstriksi dan akhirnya memperburuk iskemia. Dan dari MRI itu kalau kita berikan oksigen yang masker tadi ya, itu ternyata meningkatkan area myocardial injury gitu ya di 6 bulan. Terus kemudian kita berikan nggak clopidogrel, ticagrelor atau prasugrel. Nah, kalau STEMI jelas kita harus berikan. Tapi sebelum masuk ke sana, maka pada STEMI, untuk STEMI, maka kira-kira kita mau lakukan apa? Fibrinolitik atau PCI? Ya. Kalau memang ada kontraindikasi fibrinolitik, ya udah kita nggak akan ngomong fibrinolitik, ya. Tapi kalau misalnya dia eh, apa namanya tidak ada, kalau ada kontraindikasi fibrinolitik berarti langsung ke, ke rumah sakit yang ada PCI ya. Tapi kalau misalnya nggak ada, maka kita lihat tuh kira-kira eh, apa namanya, kalau kita kirim ke rumah sakit yang ada PCI-nya berapa jam gitu. Kalau di atas 120 menit ya berarti fibrinolitik lebih baik. Tapi kalau misalnya oh rumah sakitnya deket nih, nggak macet, kita bisa kirim dalam 90 menit udah bisa, kita segera kontak mereka untuk menyiapkan cath lab, WA kita kirim STEMI-nya gimana mana. Nah, itu bisa itu dilakukan uh, transfer ke PCI ya. Tapi kalau bukan STEMI, sekali lagi kalau bukan STEMI maka fibrinolitik tidak tidak boleh diberikan ya. Itu beberapa penelitian menunjukkan bahwa uh, uh, apa, malah lebih jelek ya. Jadi kalau non STEMI, ST depresi, even itu diffuse ST depression, meskipun itu suatu ST elevasi di AVR, itu tidak ada indikasi diberikan fibrinolitik ya. Nah, bagaimana dengan clopidogrel 3 atau prasugrel? Kalau STEMI, kalau kita mau melakukan fibrinolitik ya clopidogrel. Jadi sebenarnya pilihan
P2Y12 inhibitor itu tergantung kita mau melakukan apa gitu ya. Kalau mau kita fibrinolitik ya clopidogrel, kalau promer BCI ya maka indikasinya pertama adalah ticagrelor atau prasugrel itu lebih baik. Kenapa demikian ya? Karena harus kita akui terutama yang di asuransi pemerintah kita kan ticagrelor ya. Karena dia onset efeknya lebih cepat, hanya 30 menit. Sementara kalau Pidoker membutuhkan waktu 2 sampai 4 jam. Terus kalau nyeri gimana? Lah ini di guideline AHA ini diberikan, kalau nyeri, anti nyeri diberikan nggak? Nitroglycerin asal tidak ada kontraindikasi dan tensinya cukup, ya bisa sublingual atau IV, ya. Tapi kalau curiga ada RV infak nggak boleh. Ingat, RV infak nggak boleh. Ya. Kemudian morfin itu bisa diberikan 2 sampai 4 miligram ya. Tapi sekali lagi harus hati-hati ya karena ada efek samping. Nah, termasuk salah satunya pada RV infak juga nggak boleh dan may delay the effect of oral uh, clopidogrel ya. Terus kemudian nah salah satunya kalau misalnya tadi RV infak atau nggak bisa diberikan nitroglycerin atau morfin yang diberikan adalah fentanyl ya 25 sama 50 mikrogram ya. Nah, salah satunya adalah RB infak pada pastemi inferior tadi. Pasien kita tadi harus hati-hati. Ya. Jadi misalnya ST elevasi di LID 3 lebih dari LID 2, itu satu. Terus kemudian ada isoelektrik di V1 dengan ST depresi di V2. Kita lihat pasien kita. Isoelektrik di V1 dengan ST depresi di V2, LID 3 lebih tinggi daripada LID 2. Loh, ini curiga ini ada RV infak. Ya. Kita cek RV infaknya meningkat tuh V4, RV5, RV6R. Ya. Posterior juga ST elevasi. Jadi ini STEMI inferior sama posterior dan total AV block. Nggak boleh diberikan nitrat, morfin ya, nggak boleh. Ya. Terus kita berikan antikoagulan nggak? Nah, kalau pada pasien dengan fibrinolitik kita berikan parenteral antikoagulan. Ya, paling simpel, paling sederhana, paling nggak terlalu kosnya tinggi ya heparin. Ya. Enoxaparin juga bisa diberikan, tapi ya mostly saya paling sering memberikan heparin. Sementara kalau fondaparinux itu kita berikan after fibrinolitik biasanya kalau saya. Dan masalahnya adalah kalau misal pasiennya itu apa namanya ya mau ternyata kita belum jelas mau primary PC atau fibrinolitik ya biasanya itu saya berikan heparin aja masih belum jelas kita berikan di depan heparin aja daripada karena kalau kita memberikan pada pasien dengan fibrinolitik maka benar-benar tidak direkomendasikan gitu terutama dia hanya kalau tidak dilakukan invasif ya itu yang fondaparinux jadi ya opsinya sebenarnya terbaik adalah heparin dengan enoxaparin karena itu yang paling poten, paling kuat itu. Tapi ya terus terang resiko bleedingnya lebih tinggi ya. Jadi UFA inisial dose ini 60. Tapi biasanya saya berikan langsung 5.000. Nah, karena untuk angiografi aja kita berikan 5.000 langsung. Ya. Terus enoxaparin, ya, tapi saya sangat agak jarang memakai enoxaparin ya. Saya berikan biasanya dengan apa namanya uh, heparin aja. Kemudian statin bisa diberikan enggak? Langsung diberikan pada pasien dengan ACS, bisa kita berikan di awal di UGD. Ya, ada beberapa penelitian, misalnya pemberian atorvastatin dosis tinggi ya, 80 miligram itu Armida trial itu bisa itu ya. Jadi ada sebenarnya bukan hanya untuk menekan LDL, tapi untuk menekan inflamasi. Jadi biasanya kita berikan di UGD ya clopidogrel, aspirin. Kalau belum jelas tuh kasihkan clopidogrel aja, nggak apa-apa. Heparin, atorvastatin. Nah, tadi yang pasien yang tadi kita berikan streptokinase. Nah, setelah streptokinase kita lihat elevasinya masih cukup tinggi ya, tetapi total AV blocknya membaik. Artinya sebenarnya trombolitik kita cukup berhasil gitu ya. Lihat ST depresi di V2 di posterior lead-nya membaik ini ya. Jadi dia membaik, tapi perlu nggak kita lakukan angiografi? Ya perlu ya, terutama kalau gagal. Kalau yang tadi kan kebetulan berhasil. Kalau kemudian berhasil kita lakukan 2 sampai 24 jam. Kalau gagal ya as soon as possible. Clinical sign-nya kalau gagal apa? Nah, ongoing ischemic symptom, hasil elevasi menik tetap tinggi dan lain-lain ya. Nah, ini ECG post trombolitik yang bawah ya lead 3-nya hampir sama ya. Lead 2-nya hampir sama. AVF-nya hampir sama, tapi sudah ada gelombang Q ya. Ini waktu ya, ini dari nekrosemiokard juga. Tapi AV blocknya menghilang. Itu satu hal yang positif.
kita lakukan angiografi. Nah, lesinya sebenarnya tadi berarti di sini nih, daerah proksimal, tapi sebenarnya yang tersisa terutama yang di sangat distalnya, posterolateral branch. Tapi akhirnya kita lakukan PCI di proksimal maupun di distal. Yang di proksimal sebenarnya kalau bisa sih nggak perlu diputus stent, tapi karena ini pada waktu dilakukan tindakan ada something ya, akhirnya dilakukan stent juga di atasnya. Kemudian pasien yang kedua ini chest pain 12 jam. Gimana kalau 12 jam? Nah, trombolitik kalau menurut guideline tadi 12 jam patokannya. Kalau di atas 20 jam nggak ada tempat untuk fibrinolitik ya. Jadi ya opsinya kalau pasien dengan STEMI anterior seperti ini ya kita lakukan primary PCI ya. Kalau kurang dari 12 jam. Nah, primary PCI ini terutama juga bagus kalau 12 jam ini kelas 1. Kalau sampai 24 jam itu kelas 2 ya. Kalau lebih dari 24 jam kalau ada ongoing ischemic heart failure atau ada episode VTVF ya, multiple PVC dan lain-lain ya. Tapi kalau nggak ada sama sekali itu sebenarnya di atas 24 jam nggak ada manfaat ya. Ini kalau salah yang EST itu sampai 48 jam. Jadi yang AH ini 24 jam. Mungkin nanti ada koreksi dari teman-teman kalau yang udah membaca lebih detail ya. Jadi untuk keagulan diberikan, fondaparin nggak boleh pada pasien dengan PCI ya. Beta blocker ya, kita berikan dalam 24 jam ya, early. Nah, jadi biasanya tetap saya berikan itu pasca tindakan ya, pasca tindakan atau pasca fibrinolytik ya karena pada waktu tindakan kadang-kadang ada bisa terjadi shock misalnya atau ada problem di awal yang awal-awal nggak kelihatan tapi menjadi problem udah baru dan lain jadi biasanya beta blocker saya berikan setelah reperfusi ya setelah reperfusi. SCP inhibitor juga bisa kita berikan pada anterior infarct ya. Karena ada ini kontraindikasi. Nah, pada awal-awal nggak ada acute heart failure. Begitu masuk cath lab, udah baru. Kalau kita udah kasih beta blocker sendiri kan ya itu risk ya. Jadi biasanya saya berikan pasca uh, uh, invasif ya. Nah, pada beliau tadi kita beli pada beliau yang pasien kedua ini kita berikan ticagrelor karena jelas kita mau primary PCI ya. Kemudian kita lakukan angiografi. Nah, ini lesinya di mid LAD karena ini pasiennya dengan asuransi yang agak terbatas, jadi ya kita spot stenting aja. Yang di proksimal tidak saya lakukan apa-apa. Sampai sekarang pasiennya masih kontrol dengan hasil yang cukup baik. Bagaimana kalau pasiennya cardiac arrest? Ya? Bagaimana kalau pasiennya cardiac arrest? Kalau pasiennya cardiac arrest, maka kita harus melihat kira-kira waktu ROSC gimana. Kalau dia awake dan dia STEMI ya kita primary BCI. Kalau koma ada STEMI kita lakukan primary BCI asal tidak ada ini, asal tidak ada ini. Ya. Terus kalau apa namanya koma tapi ada ini poor progressive features nggak nggak ya pikirkan lagi lah gitu ya. Kalau bukan STEMI maka jelas nggak indikasi, ada indikasi. Misalnya pasiennya dengan STD brevi, diffuse dan lain-lain itu nggak ada indikasi masuk ke cath lab apalagi kalau pasiennya udah koma. Nah ini adalah fitur-fitur yang membuat pasien agak kurang bagus ya, yaitu CPR-nya lama, kemudian pH-nya udah jelek, laktatnya udah tinggi, usianya udah lanjut, waktu apa namanya rest itu nggak ada yang lihat, no base dari CPR dan itu jadi ya udah ini kayaknya mungkin agak lebih berat ya. Jadi pertama harus ada STEMI dulu. Kalau nggak STEMI jelas nggak ada indikasi dan nggak ada ini gitu ya. Itu harus dan semuanya itu tergantung dari keluarga, pasien dan lain-lain. Bagaimana dengan non-STLOVA ACS ya? Kalau tadi kan STEMI ya, kalau non-STLOVA ACS itu nggak boleh diremehkan ya, karena tetap ternyata mortality-nya tinggi setelah beberapa eh, hari ya, bulan ya. Setelah bulan itu lebih tinggi daripada STEMI ya. Jadi non-STEMI itu sendiri juga suatu kondisi yang kurang baik ya. Ini pada pasien 55 tahun jadi dada 24 jam, AS tropinya tinggi. Kalau kita lihat di sini nggak ada non-spesifik aesthetic changes yang spesifik, cuma bradikari doang. Ya. So pada pasien dengan tadi kalau pilihan non-STEMI kita harus melihat pathway-nya di mana nih, intermediate, low risk atau high risk gitu. Nah, ini ada beberapa parameter yang bisa kita pakai, Glasgow score atau Timmy score. Glasgow score-nya ada di medical calculator atau calculate MD itu ada. Jadi misalnya di MD Cal ya, pasien tadi yang
ini 55 tahun tuh, kita masukkan ke MD kalkulator, karena troponina tinggi, usia sekian, 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 maka risikonya 81. Ya. Probability of death 2%. Ya. Cukup baik, lumayan. Apa yang harus kita lakukan pada beliau? Kalau lihat Grace Senior itu tadi hanya 81, maka beliau masuk ke sini, low risk. Cuma ingat, beliau ada peningkatan troponin, jadi tetap masuk ke high risk, gitu ya. Um, uh, Masuk ke high risk gitu. Dan saya sih tetap menganjurkan pada pasien-pasien yang ya akan lebih baik misalnya kita lakukan serial troponin sehingga kita bisa melihat kira-kira itu meningkat atau stabil atau bahkan turun ya. Kalau turun bisa masuk ke sini. Ya, cuma kan troponin juga mahal ya di negeri kita yang penuh korupsi ini. Jadi ya ya udahlah kita masukkan ke sini langsung. Begitu troponin tinggi saya biasanya nggak melakukan serial. Ya kita eh, masukkan ke invasif langsung kelas satu. Kita lakukan angiografi dalam 24 jam. Kalau ini dari ESC ya, diagnosa STEMI, kalau dia langsung masuk ke high risk ya. Terus kita berikan apa nih pada non estelevasi ACS? Ya, kalau kita memang mau melakukan BCI, kita angiografi dan kita lakukan BCI, maka ticagrelor direkomendasikan. Kenapa? Ya karena onsetnya lebih cepat. Ya, tapi dia seharusnya kalau bisa menunggu angiografi. Dia tetap menunggu angiografi ya. Ya, itu kalau di sana ya. Kalau kita mau invasif, enggak mau diapain-apain karena usia dan lain-lain, ticagrelor dianjurkan juga karena untuk mengurangi resiko iskemik tadi ya. Kalau nggak bisa baru clopidogrel. Kalau tidak bisa ticagrelor atau prasugrel karena high risk bleeding dan lain-lain. Nah, kalau misalnya itu kita belum jelas, ini kapan mau kita lakukan angiografi, ya, masalah asuransi dan lain-lain ya, kita bisa memberikan clopidogrel. Jadi biasanya kalau saya praktisnya, kalau pasien non estelasi ACS kita belum tahu mau kapan kita lakukan angiografi karena ya berbagai faktor di negeri kita yang begini ini, ya udah kita kasih clopidogrel aja, kasih aspirin sama clopidogrel di depan, ya. Cuma ini kelas 2B ya, ini kelas 2B. Problem, kenapa sih kok mereka pinginnya tuh angiografi dulu? Karena kalau mau CABG, maka emergency CABG dengan sudah ada pemberian P2Y12 inhibitor ini, resiko bleedingnya jadi meningkat. Ya. Jadi di situ. Masalahnya emergency CABG itu di Indonesia nggak ada. Mungkin kalau di harapan kita ada ya, tapi di tempat lain tuh agak sulit dilakukan emergency CABG. Jadi praktisnya sih kalau memang teman-teman itu nggak ada kontraindikasi yang jelas pada ini obat-obat ini sih biasanya saya berikan. Apa kontraindikasi yang jelas pada pada pasien seperti ini? High risk bleeding itu yang pertama, atau kita curiga banget ada suatu diseksi aorta. Itu harus hati-hati itu. Jangan jangan diberikan sebelum angiografi. Ya. Pre-treatment ya, bisa dilakukan parameter bisa tapi kelas 2B ya. Uh, tapi anjurannya adalah kalau bisa menunggu angiografi tadi ya. Jadi karena ada beberapa peningkatan troponin tapi yang bukan dari koroner, ya, misalnya aortic dissection. Nah, ini kalau kamu belikan DAPT, maka resiko bleeding akan meningkat. Bahkan pada runner maraton juga meningkat tuh. Jadi hati-hati. Parenteral coagulation juga jelas diindikasikan ya pada pasien dengan non estelafasi. Jadi ini simpelnya uh, heparin atau enoxaparin. Kalau kemungkinan belum jelas nih mau menuju kemana ya. Tapi kalau misalnya dia mau uh, nggak akan dilakukan early invasif, maka fondaparin ada tempat. Ya. Ingat fondaparin itu kalau mau PCS harus ditambah heparin. Jadi itu yang membuat jadi lo ini double ya udah pakai heparin heparin aja atau enoxaparin aja. Jadi pada pasien tadi selama tidak ada kontraindikasi absolut ya, tidak ada riwayat bleeding dan lain-lain atau nggak ada high risk probability untuk aortic dissection. Nah, itu biasanya tetap saya berikan clopidogrel aja. Karena ya eh, dan apa namanya DPJP merasa yakin ini kayaknya nggak ada sebab lain gitu ya. Karena ya angiografinya belum jelas kapan gitu ya. Karena ya kita di Indonesia ini masih agak kecuali kalau mungkin teman-teman yang bekerja di center-center yang sangat sangat maju ya itu
bisa nih mau angiografi, kita tunggu di angiografi. Biasanya kalau dilakukan invasif ya, waktu nanti di loading di cath lab kita berikan ticagrelor, aspirin, heparin, dan atorvastatin setelah masuk ICU. Cuma satu hal yang dipikirkan, harus hati-hati, akut chest pain tidak selalu ACS ya, bisa aortic dissection, pneumothoracus mediastinosis. Dok, kira-kira ini aortic dissection apa enggak? Nah, ini ada uh, ADDRS, ada di medical calculator, itu juga bisa membuat kira-kira menuju kemana gitu. Jadi kalau seperti di iris ya, nah, ini saya pernah dapat ini pasien chest pain, troponin naik, tapi nyeri dadanya tuh kayak di iris gitu. Kita echo ternyata ada aortic regurgitation, langsung kita CT scan ternyata aortic dissection ya. Jadi itu harus hati-hati. Kalau nilainya satu, nah, maka nggak perlu tuh dilakukan apa namanya tes lanjutan gitu. Bentar. Kalau nilainya nol, ya itu nggak perlu tes lanjutan. Tapi kalau nilainya satu, itu sebaiknya dicek dedimer. Ya, itu benar. Kalau nol, nggak perlu tes lanjutan. Tapi kalau ada satu, anjurannya tes dedimer. Kalau nanti dapatnya dedimernya tinggi, maka kita anjurkan dilakukan uh, CT scan. Ya. Nah, ini kita lakukan angiografi. RCA-nya ada disease di sini, cukup signifikan. Tapi culpritnya bukan di sana. Culpritnya ada di LAD. Jadi ingat ya, kadang-kadang itu lesi itu tidak selalu seperti ini, kadang-kadang tidak selalu membuat perubahan ECG. Nah, ini di loading di Cadrelor, nah, kita lakukan PCA dengan hasil yang cukup baik. Ya. Setelah post PCA ya relatif nggak banyak berubah. Nah, bagaimana kalau pada teman-teman yang nggak punya cardiac enzim? Ya, ini ada HEMAC score. Ya, saya pernah bikin YouTube-nya. Ini bisa kita lakukan. Ya, pada pasien tadi 55 tahun ya kita lakukan 48 tahun ya, 48 tahun, 50 tahun, 55 tahun. Ya. Saya lupa tadi ya. Tadi tak masukkan 48 tahun. Ini 48 tahun ya. Nah, ini pada pasien ini, oh ini pasien berikutnya, ini maaf bukan yang tadi. Ini pasien 48 tahun, chest pain, smoker, ECG-nya nggak terlalu kelihatan, ya. Pakai HEMAC score, dia masuk ke karena smoker, dia langsung 10,7%. Kalau moderate risk, ya nggak boleh dipulangkan, ya. Dia harus, kalau bisa dilakukan uh, tes lanjutan. Kapan kita pulangkan? Kalau very low risk. Jadi misalnya ini perempuan, non-smoker, perempuan non-smoker, usia 48, maka dia akan very low risk. Ini bisa dipulangkan. Kalau pasien-pasien nggak, teman-teman nggak punya troponin. Nah, tapi kalau lebih baik kalau ada cardiac enzim ya, jadi kita bisa pakai heart score. Ini jelas lebih baik daripada HEMAC score tadi. Kalau pakai HEMAC score karena tadi troponnya borderline, maka kita moderate 5 poin. Ya. Ya. Kalau 5 poin, nah pada heart score ini ada suatu histori ya. Historinya memang agak subjektif di situ. Kalau skornya moderate, ya ini tadi berapa skornya? 5 moderate score di sini, maka anjurannya harus dimasukkan, harus dievaluasi lebih lanjut. Nah, kalau kita masuk Grace score, nah, dia kan non elevasi ya, ACS ya, 1%, mortality-nya 1%, Grace score-nya rendah, jadi sebenarnya bisa masuk ke sini, masuk ke sini. Jadi bisa aja nggak dilakukan coronary angiography, bahkan bisa dilakukan misalnya treadmill dulu atau yang lain. Cuma karena ya resikonya ada kurang lebih sekitar 17%, itu bisa normal. Akhirnya kembali ke dokter ya. Saya berikan aspirin, di echo. Ketika echo, nah ini dari Emory ya, ini ada protokol untuk troponin yang cukup baik ya. Jadi intinya seharusnya pasien tadi kita lakukan serial troponin. Tapi lagi-lagi karena masalah faktor asuransi ya, insurance pemerintah kita ini kan terbatas ya. Troponin diulang-ulang sama sing bayar kan problemnya di situ. Ya sudah, kita nggak lakukan troponin, kita echo ternyata hipokinetik. Oh, echonya hipokinetik. Ya udah langsung masuk cath lab. Ternyata lesinya di LCX ya. Ingat, lesi di LCX kadang-kadang itu normal. Paling sering di LCX. Ya. Kemudian perempuan 60 tahun, normal troponin, ECG-nya kayak apa?
Ini relatif nggak terlalu ada elevasi angka. Cuma kalau teman-teman lihat, apa yang nggak enak pada pasien ini? Lihat ini, di V1, V2, V3, ini T-nya tuh tinggi. Harusnya gelombang T itu tetap lebih rendah dari gelombang GRS yang normal. T-nya tinggi, gemuk. Nah, ini harus hati-hati, serial SCK dan HSTROPI. Nah, di ruangan kita dapat udah bifasik. Perubahan SEG sedikit aja, itu udah khas ke arah suatu ACS ya. Ini kalau kita sebut namanya occlusion myocardial infarction ya, OMI ya, itu uh, Pak apa istilah terbaru dari teman-teman emergency physician ya. Cath lab dan ticagrelor. Ternyata ya stenosisnya di LAD ya, kita pasang stent. Kemudian CKD, chest pain. Nah, ini ST-depresi diffus semua dengan estelasi di AVR. Nah, ini STEMI akuvalen. Tapi tidak ada tempat untuk trombolitik ya. Kalau ini clopidogrel, aspirin, heparin, masuk ICU, kreatin ini 2,9. TKD, GFR-nya sekian. Nah, ini kita mau masukkan ICU, kita ngobrol sama pasien, kita berikan beta blocker dan lain-lain dulu. Ya, high risk untuk terbuat kontras indus neuropati. Jadi harus harus dibicarakan dengan baik ya. Risk score-nya 116 ya, masuk ke sini ya, intermediate risk ya. Harusnya dianjurkan ya. Kita berikan lakukan PCI tapi dengan low contrast PCI. Ada teknik-tekniknya sehingga kontrasnya sedikit aja. Ini diagnostik lesinya di sini, culpritnya di sini, problemnya di LCX. RCA-nya CTO soalnya. LAD-nya masih cukup baik. Ini LCA-nya CTO. CTO-nya udah lama. Berarti problem yang baru di LCX. Dia menolak CABG, kita berikan PCI tapi dengan IFUS. Dengan IFUS, intravascular ultrasonografi itu akan mengurangi kontras ya. Jadi kita istilah PCI-nya dengan kontras, dengan IFUS mengurangi kontras, kita pasang stent, kita IFUS lagi. Jadi untuk menggantikan kontrasnya kita IFUS bolak-balik. IFUS, IFUS, IFUS. Hasilnya cukup bagus ya. Hasilnya cukup baik. Di disal ada lesi tapi kita biarin aja. Total kontrasnya hanya 17 cc. Nah, kreatininnya masih oke. Nah, kemudian ini yang 88 tahun, recent stem inferior, HS-tropinya tinggi banget. Apa yang kita berikan di UGD? Clopidogrel, aspirin, heparin. Ya, ECG-nya apa? AF, atrial fibrilasi dengan ini ST elevasi di 23 AVF. Ronki dibaca, udin-tungnya minimal, usia 84 tahun. Dia balik sendiri, HS-tropinya tinggi. Nah, mau kita berikan apa? Pada waktu sinus, ST elevasinya nggak terlalu ya, nggak kayak tadi ya, karena makin cepat takikardi, ST elevasinya makin meningkat. Nah, kita lakukan angiografi, LAD-nya CTO, culpritnya ada di RCA, ini subtotal occlusion di sini. Tapi 80 tahun waktu di ICU sudah nggak terlalu nyeri, karena heart rate-nya udah agak membaik kan tadi, waktu di UGD kan rapid, Tegravir, oksigen demand meningkat, suplainya kurang. Ya. Mau dilakukan apa? Ya akhirnya di rotablator, dan kita pasang stent. Hasilnya cukup bagus, alhamdulillah. 1 tahun kemudian udah 90 tahun. Jadi intinya adalah time is muscle, antiplatelet, neurogland perfusion, ada guideline, ada pathofisiologi dan clinical experience, dan yang terakhir adalah treat our patient like our family. Oke, teman-teman yang di YouTube ada banyak buku dan semoga bermanfaat. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, ada pertanyaan? Kalau nggak ada, karena udah malam kita tutup ya. Terima kasih kepada teman-teman yang udah datang dan udah hadir ini. Moga-moga nanti bisa saya tayangkan di YouTube. Kalau bisa terlalu cepat kalimat saya nanti bisa diperlanin waktu di YouTube itu ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.